Laporan mengenai dugaan penyimpangan distribusi beras bantuan sosial pertama kali diterima oleh tim intelijen wilayah pada awal bulan itu. Informasi tersebut datang dari beberapa titik di kawasan pinggiran kota yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, wilayah padat penduduk, namun minim akses pengawasan ketat dari aparat. Sejumlah warga secara resmi menyampaikan keluhan mereka melalui jalur pengaduan, menyebutkan bahwa bantuan sosial berupa beras yang seharusnya diterima oleh masyarakat, hingga saat itu belum juga sampai ke tangan mereka. Pemerintah setempat sebelumnya telah mengumumkan program distribusi beras bantuan sosial untuk mengatasi dampak ekonomi akibat lonjakan harga bahan pokok yang terjadi beberapa bulan terakhir. Proses distribusi seharusnya berjalan terjadwal dengan data penerima yang sudah terverifikasi. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah bantuan yang dilaporkan telah dikirim dengan kondisi sebenarnya di masyarakat. Tim intelijen mulai menindaklanjuti laporan tersebut tanpa menunggu instruksi lebih lanjut. Berdasarkan prosedur, investigasi awal dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan unsur kepolisian atau media, untuk menjaga kerahasiaan operasi. Langkah pertama adalah pemetaan area distribusi, jalur logistik, dan titik-titik rawan penyimpangan. Dalam beberapa hari pengamatan, tim menemukan pola yang mencurigakan di sekitar sebuah gudang besar yang lokasinya berada tidak jauh dari jalur rel kereta api. Gudang tersebut berukuran masif, bangunan tua yang sebelumnya digunakan untuk keperluan logistik umum, namun belakangan tampak lebih aktif dari biasanya. Beberapa kendaraan truk keluar masuk di luar jam operasional normal, tanpa identitas jelas, tanpa pengawalan resmi, dan tanpa adanya proses bongkar muat yang terlihat terbuka. Akses menuju gudang cukup tersembunyi, terletak di area semi-industri yang sepi pada malam hari, dengan beberapa akses jalan kecil yang langsung terhubung ke jalur distribusi utama kota. Jalur rel kereta api yang melintas tak jauh dari lokasi memberikan kemudahan bagi pihak tertentu untuk mengatur pergerakan logistik, tanpa terpantau ketat oleh aparat atau petugas keamanan setempat. Selama proses pemantauan, tim Intel mendokumentasikan pergerakan mencurigakan tersebut. Setidaknya dalam waktu 3 hari, tercatat lebih dari 5 kendaraan truk berukuran besar masuk ke dalam area gudang tersebut. Tidak ada tanda aktivitas distribusi resmi seperti yang biasa terjadi dalam proses penyaluran beras bantuan sosial. Tidak ada antrean warga, tidak ada kegiatan pengepakan ulang, dan tidak terlihat adanya keberadaan petugas resmi dari pemerintah atau lembaga sosial terkait. Beberapa rekaman visual berhasil diambil dari titik pengawasan tersembunyi. Dalam video tersebut, terlihat jelas kendaraan truk membawa muatan karung-karung besar yang dilapisi terpal, kemudian dibawa masuk ke dalam gudang melalui pintu samping. Pintu utama gudang selalu tertutup rapat. Hanya beberapa orang dengan pakaian sipil keluar masuk, tanpa atribut perusahaan, tanpa identitas yang jelas. Analisa lebih lanjut terhadap rekaman tersebut menunjukkan logo samar yang tercetak di sebagian kerang. Setelah diperbesar, logo itu identik dengan simbol bantuan sosial dari pemerintah. Namun sebagian besar tulisan ditutupi atau disamarkan. Hal ini menguatkan dugaan bahwa isi karang-karang tersebut adalah beras yang seharusnya masuk dalam program Bansos. Tim Intel tidak gegabah mengambil tindakan lanjutan. Operasi ini membutuhkan bukti yang cukup kuat, apalagi lokasi gudang berada di area yang cukup strategis, dengan kemungkinan jalur pelarian yang banyak. Selain itu, dugaan adanya keterlibatan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap distribusi logistik negara membuat operasi ini harus dilaksanakan secara hati-hati. Sementara itu, informasi tambahan diperoleh dari jalur logistik kereta api. Data internal menunjukkan adanya beberapa pengiriman besar yang dicatat sebagai barang kebutuhan pokok namun tidak terdaftar sebagai pengiriman resmi dalam program Bansos. Pengiriman tersebut diduga kuat berhenti di stasiun kecil yang jaraknya tidak jauh dari gudang yang sedang dipantau. Tim kemudian memperluas cakupan penyelidikan dengan menelusuri jalur kereta api, mencocokkan jadwal pengiriman, dan memverifikasi pergerakan barang. Ditemukan fakta bahwa dalam beberapa minggu terakhir, frekuensi pengiriman beras melalui jalur kereta api meningkat signifikan. Namun tidak ada catatan distribusi akhir ke masyarakat sesuai data pemerintah. Dugaan penimbunan semakin kuat. Tim Intel memutuskan untuk meningkatkan level pengawasan menjadi tahap operasi lapangan, pemetaan lokasi, jalur logistik, serta identifikasi individu yang terlibat, mulai diproses lebih rinci. Beberapa personel tambahan diterjunkan untuk memperluas pengamatan, termasuk pengawasan terhadap jalur alternatif yang mungkin digunakan pelaku untuk memindahkan barang keluar dari gudang
Dalam beberapa hari berikutnya, terkonfirmasi bahwa aktivitas mencurigakan di gudang terus berlangsung. Pengiriman melalui jalur kereta api tetap berjalan. Truk-truk besar datang silih berganti, dan akses ke dalam gudang dijaga ketat oleh orang-orang yang tampaknya sudah terlatih menghadapi situasi darurat. Meski belum ada bukti konkret terkait siapa yang menjadi dalang di balik operasi penimbunan ini, seluruh indikator lapangan mengarah pada skema penyalahgunaan distribusi bantuan sosial secara terorganisir. Tim Intel pun mempersiapkan rencana pengepungan yang dirancang untuk mengamankan lokasi, mengungkap isi gudang, dan mengumpulkan bakti-bakti lebih kuat untuk mengungkap jaringan pelaku yang terlibat. Operasi ini bukan sekadar soal menemukan tumpukan beras, namun juga membongkar praktik curang yang berpotensi merugikan ribuan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Situasi semakin krusial, dan tindakan tegas harus segera dilakukan sebelum barang-barang tersebut dipindahkan atau bukti-bukti dimusnahkan. Setelah tahap awal penyelidikan menunjukkan indikasi kuat adanya aktivitas penimbunan beras bantuan sosial di wilayah sekitar rel kereta api, tim intelijen meningkatkan status operasi menjadi pengawasan intensif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap detail pergerakan pola logistik dan keterlibatan pihak-pihak tertentu dapat terpantau tanpa celah. Keputusan ini diambil bukan hanya berdasarkan laporan masyarakat, tetapi juga bukti visual dan data pergerakan barang yang telah terkumpul selama pengamatan. Beberapa hari terakhir, tim dibagi menjadi beberapa satuan kecil yang tersebar di berbagai titik strategis sekitar lokasi gudang. Pengawasan dilakukan selama 24 jam penuh, menggunakan peralatan observasi jarak jauh, kamera tersembunyi, serta pemantauan melalui kendaraan yang disamarkan. Posisi gudang yang berada di kawasan Sema Industri memberi keuntungan tersendiri bagi tim, mengingat area sekitarnya tidak terlalu ramai dan memiliki banyak jalur akses yang bisa dimanfaatkan untuk pengintaian. Dari hasil observasi lanjutan, semakin terlihat bahwa aktivitas di gudang tersebut tidak sesuai dengan prosedur resmi distribusi bantuan sosial. Truk-truk besar terus berdatangan. Sebagian berasal dari jalur darat, sebagian lagi diduga kuat memanfaatkan jalur kereta api untuk mengangkut barang dalam jumlah besar. Setiap kendaraan yang masuk ke area gudang memiliki ciri yang serupa, yaitu tertutup rapat dengan terpal, tanpa logo perusahaan resmi, dan tanpa pengawalan aparat terkait. Tim Intel mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan, termasuk memetakan rute mereka setelah keluar dari area gudang. Beberapa truk terlihat langsung bergerak ke wilayah industri lain di pinggiran kota. Sebagian lainnya kembali ke arah jalur rel kereta api, diduga untuk mengambil muatan berikutnya. Pola ini menunjukkan bahwa gudang tersebut berperan sebagai titik penampungan sementara, bukan sebagai lokasi distribusi akhir ke masyarakat. Pola pengamanan di sekitar gudang pun tidak bisa dianggap remeh. Meskipun penjagaan dilakukan oleh individu berpakaian sipil, gerak-gerik mereka menunjukkan tingkat kewaspadaan tinggi. Beberapa di antaranya tampak membawa alat komunikasi, memantau sekitar secara rutin, dan memeriksa kendaraan yang akan masuk ke area gudang. Selain itu, terlihat adanya kamera pengawas yang dipasang di sudut-sudut bangunan, memperkuat dugaan bahwa lokasi tersebut dijaga dengan sistem keamanan terorganisir. Data logistik yang diperoleh dari jalur kereta api semakin memperjelas situasi. Pengiriman beras melalui jalur kereta api mengalami peningkatan drastis dalam 2 minggu terakhir. Barang-barang yang tercatat sebagai kebutuhan pokok tersebut tidak seluruhnya sampai ke titik distribusi resmi yang ditetapkan pemerintah. Sebagian besar pengiriman berhenti di stasiun kecil yang tidak jauh dari lokasi gudang, tanpa adanya pelaporan lanjutan ke pihak terkait. Tim juga mendapatkan informasi bahwa beberapa pengiriman tersebut tidak terdaftar dalam sistem administrasi pemerintah atau tercatat namun jumlahnya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini mengindikasikan adanya manipulasi data atau pemalsuan dokumen yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang terlibat. Selain jalur darat dan kereta api, tim Intel mulai memeriksa kemungkinan adanya jalur distribusi lain yang digunakan oleh Telekom. Beberapa area sekitar gudang dipetakan ulang, termasuk jalur alternatif seperti jalan kecil, lorong tersembunyi, dan akses menuju pelabuhan atau terminal distribusi barang lain di sekitar kota. Hingga saat ini, belum ditemukan bukti adanya jalur laut yang terlibat. Namun potensi tersebut tetap diawasi, mengingat kompleksitas jaringan distribusi barang ilegal biasanya melibatkan berbagai moda transportasi selama proses pengintaian. Tim berhasil mengidentifikasi beberapa individu yang kerap berada di sekitar gudang. Mereka bukan warga setempat, memiliki ciri-ciri berpakaian seragam kasual, namun menunjukkan tanda-tanda keterlibatan dalam aktivitas logistik. Identitas mereka belum sepenuhnya terungkap,
namun sebagian besar tidak tercatat sebagai karyawan resmi perusahaan logistik atau lembaga sosial yang terkait dengan program Bansos. Beberapa foto dan rekaman video individu tersebut telah dikumpulkan untuk dianalisa lebih lanjut oleh tim identifikasi. Diharapkan dari data tersebut dapat ditemukan petunjuk awal mengenai siapa yang mengendalikan operasi ini, serta apakah terdapat keterlibatan pihak internal dari sistem distribusi bantuan pemerintah selama pengamatan berlangsung. Terence Capula bahwa aktivitas di gudang lebih aktif pada malam hari. Truk-truk bermuatan besar cenderung datang saat situasi sekitar mulai sepi, sementara aktivitas siang hari lebih banyak diisi dengan pengawasan dan penjagaan ketat. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menghindari pantauan publik atau aparat resmi. Tim Intel menetapkan skema pemantauan bergilir untuk menjaga konsistensi pengawasan tanpa terdeteksi. Setiap tim dilengkapi dengan alat komunikasi terenkripsi, kamera pengintai kecil, serta dukungan logistik untuk bertahan dalam operasi jangka panjang. Pihak berwenang di tingkat atas pun sudah mulai dilibatkan secara terbatas. Namun keputusan untuk melakukan penindakan masih menunggu hasil investigasi lebih rinci. Kesimpulan sementara dari pengintaian ini semakin menguatkan dugaan adanya praktik penimbunan beras bantuan sosial secara terorganisir, melibatkan jaringan distribusi gelap yang memanfaatkan jalur kereta api sebagai salah satu moda pengangkutan utama. Bukti visual, data logistik, serta pola aktivitas mencurigakan di gudang menjadi dasar kuat untuk melangkah ke tahap operasi berikutnya. Operasi pengepungan dirancang dengan sangat rinci, memperhitungkan seluruh jalur keluar masuk, titik rawan, pergerakan pelaku, serta kemungkinan adanya perlawanan atau upaya penghilangan barang bukti. Fokus utama adalah mengamankan lokasi, mendapatkan bukti fisik berupa beras bansos yang ditimbun, serta menangkap individu-individu kunci yang berada di lapangan. Seluruh persiapan dilakukan tanpa celah, memastikan bahwa saat pengepungan dilaksanakan, tidak ada ruang bagi pelaku untuk meloloskan diri atau menghilangkan barang bukti yang selama ini disembunyikan di balik dinding gudang tua tersebut. Tim siap bergerak, menunggu momentum tepat untuk menuntaskan operasi yang telah direncanakan. Keputusan untuk melaksanakan pengepungan gudang, penampungan beras bantuan sosial diambil setelah seluruh hasil pengintaian menunjukkan indikasi kuat adanya praktik penimbunan secara terorganisir. Tim intelijen yang telah berada di lapangan selama lebih dari seminggu menyusun rencana operasi dengan koordinasi yang sangat ketat, melibatkan unit-unit pendukung dari berbagai unsur, termasuk satuan taktis yang memiliki pengalaman dalam penanganan operasi penggerebekan berisiko tinggi. Pengepungan dirancang untuk dilakukan pada malam hari, memanfaatkan kondisi minim aktivitas di sekitar area semi-industri tempat gudang tersebut berada. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 3 akses utama menuju gudang, yaitu jalur utama melalui gerbang depan, akses samping yang biasa digunakan truk-truk pengangkut, serta jalur belakang berupa jalan kecil yang langsung terhubung ke jalur rel kereta API. Seluruh jalur tersebut harus diamankan secara simultan untuk memastikan tidak ada satupun kendaraan atau individu yang dapat keluar atau masuk selama operasi berlangsung. Tim dibagi menjadi beberapa regu kecil, masing-masing memiliki tugas spesifik sesuai dengan posisi dan fungsi operasional. Regu pertama bertanggung jawab menguasai gerbang utama gudang, mencegah kendaraan keluar masuk, sekaligus menjadi jalur utama untuk masuk ke area bangunan. Regu kedua ditempatkan di jalur samping, mengantisipasi potensi pelarian atau penyelundupan barang bukti. Regu ketiga bergerak ke arah belakang, mengamankan jalur kecil yang terhubung langsung ke rel kereta api, titik yang selama ini diduga menjadi salah satu jalur distribusi barang hasil penimbunan. Persiapan dilakukan dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Seluruh personel dilengkapi peralatan taktis, mulai dari rompi anti peluru, senjata laras panjang standar operasi, alat komunikasi terenkripsi, hingga peralatan khusus untuk membuka paksa pintu atau akses yang mungkin terkunci. Selain itu, tim dokumentasi lapangan disiapkan untuk merekam seluruh jalannya operasi sebagai bukti resmi dan dokumentasi hukum. Pukul 02.00 dini hari, seluruh regu telah berada di posisi masing-masing. Area sekitar gudang relatif sepi, hanya ada beberapa kendaraan logistik yang melintas di jalan utama. Lampu di sekitar kawasan industri sebagian besar sudah padam, memberikan keuntungan bagi tim untuk bergerak tanpa terdeteksi. Pengawasan udara dilakukan dengan drone kecil berteknologi inframerah, memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan di luar area target sebelum operasi dimulai. Komando pengepungan diberikan tepat pukul 02.3. Regu pertama bergerak cepat menuju gerbang utama, sementara regu kedua dan ketiga menutup akses samping dan belakang secara bersamaan. Tidak ada suara tembakan atau ledakan. Operasi dilaksanakan dengan prinsip senyap, meminimalisir gangguan lingkungan serta menghindari kepanikan yang bisa mengacaukan jalannya penyergapan. Begitu gerbang utama berhasil dibuka, tim langsung masuk ke area gedung. Beberapa orang yang berada di dalam area luar gedung
Sebagian besar adalah pria dewasa berpakaian sipil, menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Mereka tidak melakukan perlawanan aktif, namun terlihat mencoba melarikan diri ke area samping. Upaya tersebut gagal. Seluruh akses telah diamankan tim. Di dalam bangunan utama gudang, situasi lebih kompleks. Tumpukan karung beras terlihat memenuhi hampir seluruh ruang. Sebagian besar masih dalam kondisi terbungkus rapi, dilapisi terpal, dan sebagian lainnya sudah dibuka. Label pada karang-karang tersebut menunjukkan jelas bahwa isi muatan adalah beras bantuan sosial dari pemerintah. Terdapat simbol dan tulisan resmi program Bansos. Meskipun sebagian besar label ditutupi stiker lain atau disamarkan dengan cat semprot berwarna gelap, tim dokumentasi segera merekam seluruh kondisi gudang, termasuk jumlah karung beras, posisi penyimpanan, serta keberadaan alat-alat administrasi di ruangan kecil di sudut bangunan. Beberapa dokumen ditemukan di atas meja, terdiri dari catatan pengiriman, daftar kendaraan, serta beberapa lembar kertas dengan logo perusahaan logistik swasta yang belum diketahui keterkaitannya secara resmi. Selain itu, ditemukan pula beberapa perangkat komputer, printer, serta alat komunikasi seperti ponsel dan radio HT yang digunakan untuk koordinasi internal. Seluruh perangkat tersebut diamankan sebagai barang bukti untuk dianalisa lebih lanjut oleh tim digital forensik. Tidak ditemukan adanya persenjataan berat di lokasi, namun indikasi penjagaan terorganisir terlihat jelas. Beberapa CCTV dipasang di sudut-sudut ruangan, memantau seluruh aktivitas di dalam dan luar gudang. Rekaman dari sistem keamanan tersebut disita untuk diperiksa, guna mengetahui aktivitas yang telah berlangsung sebelumnya, termasuk kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat, namun tidak berada di lokasi saat pengepungan. Total terdapat 8 orang yang berhasil diamankan di area gudang. Seluruhnya dibawa ke lokasi terpisah untuk proses identifikasi dan pemeriksaan awal. Identitas mereka masih dalam tahap verifikasi. Namun data sementara menunjukkan bahwa sebagian besar adalah pekerja harian yang tidak memiliki hubungan langsung dengan otoritas resmi program bantuan sosial. Operasi pengepungan berjalan sesuai rencana, tidak ada korban jiwa, tidak ada kerusakan besar di sekitar area, dan seluruh barang bukti berhasil diamankan. Tim melaporkan bahwa jumlah beras yang ditemukan di dalam gudang melebihi 200 ton. Sebagian besar masih dalam kondisi layak edar. Namun belum jelas apakah seluruhnya berasal dari program bantuan sosial atau ada campuran logistik lain. Pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan ini. Mengingat investigasi masih berjalan dan analisa terhadap dokumen serta rekaman CCTV memerlukan waktu. Namun, indikasi penimbunan beras bansos dengan jumlah besar ini membuka kemungkinan adanya jaringan distribusi ilegal yang lebih luas, melibatkan lebih dari satu titik penyimpanan, serta sistem logistik tersembunyi yang selama ini luput dari pengawasan.